Ayo Bu, kita doain orang-orang tua kita. Kenapa kita bisa begini? Karena doa-doa orang-orang tua kita. Benar? Makanya anak sehebat apapun seorang anak biar kata hebat banget, pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel dokter, profesor, SHMM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S ketok, S teler dia punya. Anak biar kata pinter, po, ya duitnya banyak, disebut kiai banget, disebut mubalik, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar mandir ke Mekah, umroh saban bulan dia berangkat, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, jasanya luar biasa, masya Allah emak tuh. Ini roahan masal ngirimin doa buat orang-orang tua kita. Ini membuktikan tanda bakti seorang anak sama orang tua. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 10 orang satu orang emak. Bener Bu? 10 orang anak tuh bisa dirawat sama satu emak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Emak udah tua balik kayak bocah lagi Bang. Kita datang ke rumahnya, kita tengokin, girang emak, jangan pakai bawa tentengan, gak ngarepin yang begitu. Asal ditengokin dilongok girang, pulang genggamin duit, gocap cepet. Jadi diciumin tuh duit sama emak, ya roh lu bagi gua, lu punya duit roh, gua doain roh biar sehat, lu panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Emak doanya merutuk kayak petasan parung. Orang-orang main ke rumahnya, boro-boro bawa tentengannya, masa kadapannya nebang mindo dulu rumahnya. Lihatnya pakai cincin habis, cincin emaknya dirorodin, sial dangkalan tuh anak. Bagaimana berkah sama orang tua. Bener Bu? Ini emak jasanya gede banget, makanya emak sayang banget sama anak. Bapak-bapak mah kurang telaten ngurusin anak. Emak mah telaten banget nyuapin anak makan. Anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Anek sayang buat emak. Makanya ibu-ibu kondangan kayak bawa acara muludan selalu bawa tas kecil selampai dibawa. Itu ada fungsinya. Sepet alam nganggur comot, PP buntel pasukin. Buat siapa yo? Buat anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin sampai buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak kondangan emang udah bawa pisang dari rumah apa ya Bu? Enggak deh mak. Masya Allah, ini luar biasa Bu. Indahnya kita berbagi seorang anak kepada orang tua, berbakti kepada orang tua yang masih hidup, hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah nggak ada. Laki minta duit sama laki, Bang bagi duit tapi buat ganja nih kagak punya duit Bang. Laki ngatuk, lu minta sama gua lagi, Bang gitu apa mana tahu sendiri Bang, nyalok belum gol tahu sendiri urusan ngomong berbuat belum dapat duit. Mikir masak pakai sono, biarin kok, jangan dilawan. Dia meleng dikit, dompetnya periksa. Ini saya ajarin, dompetnya periksa kok. Udah periksa dompetnya ada duit cepean, nah berarti bohongin dia. Udah bohongin kita, ambil tuh cepet, belanjain habisin kok 100.000, beli lauk yang enak-enak. Setengah 12 kan dia mau kita makan tuh. Neng makan yang apa neng, gue mau lapar banget. Lu masak apa neng? Warin kok yang semua kita beli, yang belanja dari 100.000 semua, banyak banget lauk. Tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak ini neng, masakan lu enak Bang, lagi haram enak aja Bang. Dosa lah kagak yang mau makan bareng. Ya, ini kan kadang-kadang aneh kok, orang laki mau duit gocap sengaja habis ya Bu. Yang rokok, yang ngopi ya Bu. Ibu kan duit gocap situ semua, jajan bocah, belanja di dapur semuanya, mau nyelengin di situ juga kan, kreditan di situ juga. Makanya istri yang soleha, istri soleha begitu Bang, gak punya duit, gak punya beras, jangan pernah minta sama laki. Tuh hebat istri Bu. Kalau gak punya beras, gak punya duit, jangan minta sama laki, mintanya sama Allah. Cuma ngomong di kuping laki. Laki-laki duduk tompo aja sambil lewat, ya Allah masa kada beras ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Cile El Bagir. Oke, semoga berkah. Ayo yang punya buah bawain buah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di sini. Air doang, air kebangetan melimpah, dari atas ada, dari bawah ada. Tuh Bu, iya ini orang tua mau di sini nggak ditaruhin apa-apa. Apanya? Depan ada mana? Iya, oh depan dulu apa sini nih?
ngomong dengan tua-tua ya apaan dia taruh-taruhin di situ dari tadi orang nyampe dari sore. Ya ilah Allah, dananya minim kali ini panitia. Bo, ya Allah, nih kita muliakan orang yang sudah nggak ada, diangkat derajat yang tinggi oleh Allah. Maka hari ini, bulan ini, masya Allah luar biasa bu. Orang yang udah kagak, ya kacang nyambung masalah, kacang mau kopi itu, masalah itu, batasin 3 biji lagi. Dan aja cekak kali ini RT. Ya, apa aja dikata bang. Nih, kenapa orang yang sudah nggak ada menunggu kiriman orang yang masih ada? Nih kita nih lagi ngirimin Fatihah buat orang yang udah kagak. Arwah-arwah emak bapak kita kan hidup lagi po, hidup. Itu pada datang arwah orang tua kita. Kemana? Ya jeblos jatuh. Piringnya patah semplak. Bukan piring, plastik. Ya elah gampus itu. Ya ada atur udah jadi orang yang nyatin dia. Ya, ada bang lagi ya bagi ya. Nampan kembangnya doang kan dari sini. Ya. Lagi ya bang atur orang mau tadi nih break dulu ngatur makanan jadi enak ngomong konsen. Ya maklum ya saya tahu. Ya jatuh pelan-pelan jadi buru-buru nggak semplak lagi. Gelinding tuh salak. Makan bang dah kacangnya silakan bang ya begitu aja padanya ya jangan malu-malu makan aja kacang enak nambahin tai gigi. Ya Allah, dari mana barusan tuh ngomong Dibelah. Doa bu, doain arwah-arwah orang tua kita pada nyampe tuh kapan? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam takbiran, pada datang ke rumah kita masing-masing, ngelihat anaknya doain apa kagak, baca Fatihah apa kagak. Kalau ngelihatnya anaknya pada doain, baca doa, ngirim Fatihah, tahlil, tahmid, surat Yasin yang dia baca, itu arwah emak bapak kita girang, gembira, masya Allah, senyum. Malam ini arwah-arwah yang kita kirimin pada girang po. Makanya kita nggak sempet lalu ziarah kubur. Kalau orang puan marah dari ribet kali. Yang laki datang ziarah kubur ke kuburan mak bapak, baca tuh doanya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita memberi salam. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles. Tapi assalamualaikum, datang ke rumah orang, datang assalamualaikum, pakainya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kenapa? Karena ada orangnya di situ. Yang kita beri sawam, jawabnya jawab po, itu jawab assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam jawab waalaikumsalam. Cuma kita kagak denger. Aneh kata kita dengar po, ribet po, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ji. Langsung tasbih pada mental kita bawa, surat Yasin pada sobek po, kita lari kencang bawa sendal jepit putus. Kenapa? Ketakutan. Maka kita ziarah kubur jangan setahun sekali, hidup lebaran doang. Pengki je bawa, bacul je bawa, je goren. Kuburan mahnya emang dasar kembang luang je taruhin di kuburan. Ampun bu, dan saya ngerinya lagi ngeriang. Hujan gerimis beri drama. Mau bisa nyewa tenda kali ini. Tenda lampunya sih mantap ini tuh, enggak beralasan-alasan atas ya bolong. Saya lagi sakit kepala saya ini, kalau udah hujan nggak tambah ampak lagi nih. Bu, payungin dah bang ya, iring dah ke kuburan. Nah, ini udah pakai begini tinggal jingkrak-jingkrak doang saya. Bu, ini datang ke kuburan, datang ke ziarah kita ke makam, ya lama-lama pengelembes juga bang.
Ya, iya tuh bener bang, ini bang basah bang itu oh, mahal ginian ini. Oh muka saya kena saya tutupin ya. Merecet juga ini. Payung RT kita ini. Iya, baik. Marhaba. Ya, jadi kayak Habib Bahar saya. Payung ini, Habib Bahar bin Smith. Kalau ini Bahir bin Semut. Ya, ini gedean, ini cakap gedean lagi bang. Yang pentingnya, dia. Mari saya pegangin, gak apa-apa Bar. Biarin kalau dipegangin, biarin lagi nih. Sepanjang ya, ini gak apa-apa Bu, ya. Ini sejak-jak seumur-umur baru ini saya ceramah begini. Videoin bang, videoin masukin YouTube biar viral. Bisa tidak udah gila gitu. Iya. Jadi bagaimana kira-kira? Ya PRT. PRT. Ini nggak pakai pitua, kalau pakai kodok tahu kodok. Kodok di pojokan tenda ikat dalam tendanya. Itu biar teduh kayak apa nggak bakal turun. Kodoknya hujannya mau. Ayo Bu, kita doain orang-orang tua kita. Kenapa kita bisa begini? Karena doa-doa orang-orang tua kita, benar? Makanya anak sehebat apapun seorang anak biar kata hebat banget, pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel dokter, profesor, SHMM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S ketok, S teler dia punya. Anak biar kata pinter po, ya duitnya banyak, disebut kiai banget, disebut mubalik, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar mandir ke Mekah, umroh saban bulan dia berangkat, tapi satu dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, jasanya luar biasa, masya Allah emak tuh. Ini roahan masal ngirimin doa buat orang-orang tua kita. Ini membuktikan tanda bakti seorang anak sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, masya Allah emak Bu luar biasa dah, belum beranak aja bunting dulu. Buntingan belum gede, berapa 2 bulan udah kita seksa tuh emak, muntah tiap jam. Wah, yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam kadang pengen nyium pala kereta. Oh pengen nyium gitu, 29 bulan kesiksa emak, tidur miring kayak nomor 3, gelantang kayak kubah masjid. Engkorap takut jomplang tuh emak, perjuangannya emak, masya Allah. Saat-saat mau ngelahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati tuh emak. Saat ngelahirin perut sakit mulai cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, aduh bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomongnya sabar aja neng, emang udah bagian lo segitu doang. Orang laki mampu bawa ke bidan, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Itu perjuangan. Pembukaan 3 aja pinggang belakang bang rasanya pegel panas tuh pinggang. Pembukaan 3 doang tuh baru pinggang belakang pegel rasanya panas banget ya. Katanya po, ada saya bunting. Saat mau ngelahirin pilihan cuma 2, kalau gak hidup. Tuh perjuangan emak keluar anak brol kalam dunia, masih sakit berlumur darah emak ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener Bu? Nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah, keluar anak ada tunjuk-tunjuk gara-gara lu nih sialan. Enggak, perjuangan emak luar biasa. Maka 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bener Bu? 10 orang anak tuh bisa dirawat sama 1 emak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Emak udah tua balik kayak bocah lagi bang, kita datang ke rumahnya kita tengokin, girang emak, jangan pakai bawa tentengan, gak ngarepin yang begitu, asal ditengokin dilongok girang, pulang genggamin duit, gocap cepet, jadi diciumin tuh duit sama emak. Ya roh lu bagi gua, lu punya duit roh, gua doain roh biar sehat, lu panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Emak doanya merutuk kayak petasan parung. Orang-orang main ke rumahnya boro-boro buat tentengannya, masakan apanya bang, mindo belum rumahnya.
Lihatnya pakai cincin abi, cincin emaknya dirorodin sial dangkalan tuh anak, bagaimana berkah sama orang tua. Bener bu? Ini emak jasanya gede banget, makanya emak sayang banget sama anak. Bapak-bapak mah kurang telaten ngurusin anak. Bener bu? Emak yang telaten banget, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak, bapaknya emang gak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis punya tuh? Bijak bapak kurang telaten ngurusin anak. Emak amat telaten banget nyuapin anak makan. Anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Anek sayang buat emak. Makanya ibu-ibu kondangan kayak buat acara muludan selalu bawa tas kecil selampai dibawa. Itu ada fungsinya. Sepet alam nganggur comot, BPP buntel pasukin. Buat siapa yo? Buat anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampai buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak kondangan emang udah bawa pisang dari rumah pak ya bu? Enggak deh mak. Masya Allah, ini luar biasa bu, indahnya kita berbagi seorang anak kepada orang tua, berbakti kepada orang tua yang masih hidup, hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah nggak ada. Maka ini ruahan masal Sya'ban, ainnya al-ula, derajatnya diangkat tinggi oleh orang-orang yang mengamalkan, mengisi kegiatan positif, hal-hal yang baik, taqarrub kepada Allah di bulan Sya'ban. Yang ketiga, ada bulan Sya'ban adalah huruf apa? Huruf ba. Ba itu apa? Ba simbol dari barokah. Maka bulan Sya'ban ini bulan yang penuh keberkahan. Berkah kita, apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Amin. Nih kita kumpul begini bang, berkah bener, dikasih makanan, ntar pulang dikasih besek, ibu santunan anak-anak yatim, ntar ada beseknya nih, ntar ada beseknya. Berkah, masya Allah. Kumpul begini dosa kita dirontogin, amin. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digembeng. Ayo raba dari kita masing-masing pasti banyakkan dosa sama ibadah. Maka bulan Sya'ban ini pendekatan diri kepada Allah. Apa Sya'ban itu? Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Apa cara deketinnya? Kita banyak sholawat. Siapa orang baca sholawat, insya Allah 1 dibalas 10 kebajikan. Selawat membuat kok. Selawat, baca selawat. Makanya emak kita tuh pada berkah orang tua dulu sama selawat nggak pernah lepas, karena yakin orang tua dulu mau masak, nyuci, goreng tempe, selawat yang dibaca enak. Kita dengerin sambil goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin linabi khairil anam wah fil mu'minin. Enak ya bu ya, orang dulu mak keenakan selawat, tempenya angus. Angus lakinya makan marah-marahnya, lu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil baca selawat. Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Jadi kagak berantem bu, enak. Makanya keselawatan orang dulu masak sedep-sedep karena dibantu nama selawat. Orang dulu masak api karena rambutnya ketutup mau kudungannya. Makanya jarang kejatuhan rambut masakan orang dulu mak. Orang sekarang rambut beriap, pokoknya buat masak. Bukan yang baca selawat nyanyi udah gede laki. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya. Iya. Lakinya denger kagak jadi masak, habis kompor dengan tendangin. Selawat makanya po, biar kata lagi gede gampang laki juga selawat. Bang emang udah kesel sama lu dari kemarin. Ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu, kan enak. Lakinya namanya Komar. Itu matanya Komarun sidina Nabi Komarun. Bininya namanya Jani. Wajani, lakinya balas semua. Wajani tekanan batin ya. Kesel sama laki tekanan batin dia. Ya Allah, enak jadi kagak berantem kok. Jangan agak jadi lomba marawis. Nih masya Allah, selawat kita banyakin luar biasa.
Nih keberkahan di bulan Sya'ban. Yang keempat, huruf Sya'ban itu apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah, kelembutan. Orang yang masuki bulan Sya'ban hatinya harus lembut. Kenapa? Sya'ban litathiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Nih bulan ini bulan hati kita supaya bersih. Kemarin bulan Rajab litathiril badan, sucikan badan kita. Masuk Sya'ban litathiril qalbi, bersihkan hati kita. Kenapa? Karena hati sering kena penyakit. Penyakit hati macam-macam bang. Ada deging, urat, beruit. Senang ya orang susah, susah ya orang senang. Enak ada sama orang mulu. Apa nama kita begitu? Kata yang tukang beca enak bener, naik mobil sedan adem, ada AC-nya, gak kehujanan, gak kepanasan. Kata yang naik sedan lain lagi, enak bener tukang beca, tidur di bawah pohonan antang banget, kagak dia pikirin. Enak selalu ada sama orang mulu. Maka kita disuruh, dianjurkan bersyukur atas yang Allah kasih buat kita. Bersyukur dikasih nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, bisa ketemu bulan Sya'ban. Kita sampaikan kepada bulan Ramadan. Hati kita biar bersih. Nah, masuk nanti bulan Ramadan, litathiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Bulan Rajab badan suci, hati kita suci. Di bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ruh kita bersih, jiwa kita bersih. Keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya. Bersih, suci, lahir batin. Idul Fitri. Makanya bayi baru lahir tuh gak ada dosanya. Kita nanti keluar Ramadan begitu juga, bersih, suci, gak ada dosa kita. Oh, bayi makanya baru lahir gak ada dosanya kok. Makanya kita cium kapan aja, orok mah enak. Siang, malam, sore, tengah hari kita ciumin masih enak. Orok mah, mulutnya kita cium masih wangi. Coba tengah hari nyium aki-aki. Oh, buat tembakau. Nenek tengah hari kita cium lah, wow, sirik. Ya kok, makanya orang yang baru lahir itu bayi nggak ada dosanya. Orang kalau nggak ada dosanya, apa yang diminta sama Allah dikasih. Amin. Bayi juga begitu, baru lahir ada aja rezekinya. Ada yang datang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Oh, bayi belum ada giginya. Itu rengginang dimakan sama siapa? Rengginang bisa dimakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya. Gimana sih? Ini dosa sama gigi. Akur. Kenapa bayi bisa, emaknya bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi sama dosa. Ini gigi sama dosa. Maka luar biasa Pak Bu, ini keberkahan kita. Ada ulfah, kelembutan dalam hati kita. Yang terakhir hurufnya adalah huruf nun. Apa itu nun? Nun simbol dari nikmah. Apa itu nikmah? Ya kenikmatan yang Allah kasih buat kita. Beruntung kita Bu, karena semua yang kita lakukan datang hadir kemari karena panggilan iman. Kita ibadah karena panggilan iman. Kita puasa panggilan iman. Kita sholat panggilan iman. Termasuk kita kumpul di pengajian begini, panggilannya iman. Ramadan yang dipanggil juga iman. Man soma Ramadana imanan, man qoma Ramadana imanan. Semua karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman enggak hai. Jadi nggak dipanggil. Maka ini kita siapkan dari sekarang. Almarhum wal maghfur laki Haji Nur Ali menyiapkan diri, beliau taqarrub dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan, beliau laksanakan taqarrub ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena bulan ini benar-benar bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Memanfaatkan bulan ini, kita hadir kumpul hari ini, salah satunya memanfaatkan untuk taqarrub ibadah. Amin. Iman panggilannya, puasa besok kita. Makanya Bu, insyaallah kalau kita dengar lagu marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Kita diingatkan kembali itu, terasa dengar lagu itu kok. Udah dekat Ramadan, iklan di TV udah banyak, iklan Ramadan ya Bu, iklan sirup udah banyak. Belum berasa sekarang, ntar kalau udah puasa ada iklan sirup. Oh, kita masuk ke dapur ngiat sunlight hijau, cakep banget, kita kata sirup marjan.
Ibu, Masya Allah sekarang itu udah terasa tuh keingetan kita yang kagak-kagak, udah emak yang udah kagak, bapak yang udah kagak, saudara yang udah kagak. Tahun kemarin masih puasa bareng sama kita, tahun ini udah nggak puasa bareng. Tahun kemarin masih terawih, masih buka puasa bareng sama kita, tahun ini udah gak ngikut kita. Bersyukur kita, beruntung masih ketemu Ramadan. Maka semuanya panggilannya iman, termasuk ibadah puasa iman. Maka syarat wajib puasa ada, Bu, dalam ilmu fikih, Bang. Syarat wajib puasa itu ada 4. Apa, Ustadz? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Ustadz, dia kan orang Islam kok kagak puasa? Ya barangkali belum balik kali, makanya dia kagak puasa. Ustadz, anak udah 3 masih belum balik. Lagi gak mampu kali, dia lagi sakit, makanya dia kagak puasa. Antepin apa orang lagi sakit? Sehat Ustadz, saya lihat koker gemuk badannya. Berarti gila, akalnya nggak ada. Makanya puasa itu, Bu, puasa sirriyah, ibadah yang hanya kita sama Allah yang tahu, cuma ibadah puasa. Kalau ibadah tahu dari mana? Lihatin sujudnya lama banget, orang masih bisa nilai begitu. Itu dia kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai kok. Nggak ada orang ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantap banget itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Buset, di bang beludah doang. Orang buting juga beludah mulu, Bu. Bang, ya. Nih, kenapa? Karena puasa itu cuma kita sama Allah yang tahu. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Ibadah yang lain nggak bisa pura-pura, Bang. Pura-pura sembahyang mau ngadep kemana? Pura-pura zakat mau bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Tengah hari bulan puasa kita masuk ke kamar, dalam kamar kita makan 2 piring, kunci dia dari kamar, ya keluar kamar jalan kita lemes-lemesin kok, mulut kita lelak ngomong sama temen, udah lemes banget gua malam makan sahur gua nanya mau pas mau puasa ini. Orang agak tahu kalau kita nggak puasa. Kenapa? Karena puasa ibadah yang kita sama Allah yang tahu. Lagi puasa tengah hari kita mau sembahyang johor, sebelum sembahyang johor kita wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur. Kalau lagi ke kumur kok, andaikan saja itu kita colong air, Bang, dikit aja kita telan. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping kita lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Kenapa itu kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Diajarin puasa itu jujur. Yang kedua, puasa ngajarin kita apa nanti? Ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Ini disiplin kita sekarang, Bang, udah acak-acakan. Orang banyak yang udah nggak disiplin di jalanan aja begitu. Lihat naik mobil, Pak, di tol, udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja, di kanan kagak mau minggir. Kan disiplinnya masih nggak bisa, nggak jelas. Anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi. Berhenti. Siapa? SNK? Punya, Pak? SIM? Ada, Pak. Tahu lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Nah, ini nyametnya enteng banget, Bang. Saya kagak tahu, ada Bapak. Berarti disiplin kita masih ditongkrongin. Maka puasa besok ngajarin disiplin. Disiplin itu makan minum. Kalau belum waktunya minum, jangan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Bener? Di siang hari barang yang haram, barang yang halal jadi haram. Apalagi yang haram. Tempe halal, kapan halalnya? Habis maghrib. Bener, Bo? Es buah halal, kapan? Habis maghrib. Kolak halal, habis. Bini sendiri halal, habis istirahat. Habis maghrib, Bo. Nafsu amat, Bo. Habis terawih lama dikit waktunya. Kalau habis maghrib ya jalan-jalan doang, Bang. Makanya diajarin semua disiplinnya begitu. Puasa ngajarin disiplin, makan minum. Makanya nih kita diajarin sekarang masuk Sya'ban, siapkan diri untuk taqarrub ibadah. Alhamdulillah. Girang. Makanya salah satunya roahan masal ini, Bu, bermanfaat. Manfaatnya apa? Begitu banyak manfaat ngirimin doa.
Roahan masal ini manfaatnya pertama buat orang yang kita roahin, buat orang yang kita kirimin doa. Siapa itu? Almarhum wal marhumah, orang tua, keluarga semuanya girang gembira dapat kiriman doa malam ini. Apalagi malam ini malam Jumat, bener Bu? Girang dapat kiriman doa. Yang kedua manfaatnya buat siapa? Buat orang yang bikin roahan masal. Ini Bapak RT kita yang memprakarsai bersama teman-teman PP dan anak teman-teman dari Banser, enggak, dari GP Ansor, semuanya dari NU kumpul begini. Ini yang kita bikin melalui acara ini, yang berkecimpung semuanya melalui suksesnya acara ini. Saya yakin manfaatnya akan kembali kepada yang bikin acara. Nih, yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran, kita patungin. Jangan pelit kok, jangan. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Infakkan ada yang di kantong kita. Ini nanti akan datang rezeki yang kagak disangka-sangka. Ini banyak kadang-kadang penyakit kita kan Bang, Masya Allah, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah Bu. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi, itu saking pelitnya orang itu. Makan launya ikan habis, palanya aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, nggak bisa tulang. Pelit, medit, koret. Orang mau udah medit, koret Bang, parah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar nih, mikir-mikir dia. Kalau gue beli nasi goreng habis duit gue nih. Jangan. Bener sih duitnya utuh, cuma tidur ucusnya pada ngambang, ngerasain. Ini namanya orang pelit, medit, koret, tunggu gasiran. Ini penyakit kita salah satu begitu. Kalau kita bapak-bapak pada kompak aja Pak, nih kita sembahyang Jumat di masjid, satu orang sadar semuanya pada bawa duit 10.000 aja, jangan banyak-banyak. Masjid muatnya 500 orang, itu kalau 500 kali 10.000 udah 5 juta tuh masjid dapatnya Jumat. Siapin sejuta buat khotibnya, khotib dikasih sejuta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Nah, kalau sebulan 4 khutbah, 4 kali Jumat 4 khutbah, udah 4 kali khutbah berarti 4 juta gajinya tuh khotib. Gaji pokok. Pak PNS. Orang-orang kita pelit banget bayang Jumat, lah lu udang-udang doang sorban nyengser, udang-udang kayak ban Vespa bayang Jumat. Allah, mau tasbih kayak biji pinang ditarik rosok gede banget. Kotak masih jauh, subhanallah. Kotak udah dekat, astagfirullah. Kotak lewat, alhamdulillah. Ya Allah, pelit begitu. Ya udah, padahal di tadi kantong banyak itu. Ada cepean, gocapan, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2.000, ada 1.000-an, pada ngomong semua tuh duit recet banget. Kata yang cepet gua nih yang diambil nih pasti gua. Yang gocap nyaut tuh kegedean lu mah, gua yang biru pasti gua. 20 ngetuk gua itu. Lu mah 50.000 buat di beras lu, gua nih yang 20.000 yang diambil. Yang ceban nyaut lu juga 20 masih gede lah, lu ngaji Samsul sebungkus. Gua nih yang ceban yang diambil pasti gua. Goceng nyaut, gua nih yang krem pasti gua lah yang diambil. 2.000 nyaut yang abu-abu, gua kali pasti gua ini mah. Yang 1.000 mah kagak ngomong apa-apa kok. Ribuan ngempe di pojokan kantong. Kata yang keren 1.000 ngetuk, lu pada ribut apa sih? Gue denger dari tadi, tetep aja ntar gue yang dicomot tuh kata yang 1.000. Bener ribuan Bu, dicomot mau ribuan girang buat ngabul, apa gue kata? Gua kan yang dicomot. Ya Allah, ribuan udah kuplek banget, dilempangin bengkok lagi, terusin mencong lagi. Doanya banyak banget itu masih ngekot. Ya Allah panjangin umur saya, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah masih jasa, ya Allah malaikat negor 1.000 kumpul dekil sorga lagi. Nih Masya Allah po, itu ayo kita nih mau berbagi semuanya hari ini yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran semuanya. Ya. Nyari dah, kenapa-napa. Ya masih guru. Ya. Air putih, temennya RCTI, air putih. Kasih air putih begitu jadi ngerasa ustad, jadi ngerasa kayak dukun sempur. Ya dibaca gerbong keranas. Ya biarin dah. Kali ini bertamu ganggu kagak semua hilang umi. Ini
tuh bang kali ini biar panas tuh. Oh iya tuh. Enak orang ada panas jadi angkat ini sadur air hujan. Disadur air hujan. Tuh tuh iya tuh. Iya, udah biarin bang, nggak apa-apa. Ada apinya masih. Terus ini kita di belakangnya batas lembang bangsor. Enak. Bangsor mah begitu butuh. Kuat namanya. Kalau saya begitu sejam aja saya langsung disiram air keras. Terus ini, iya, nih intinya kita dengan orang ya sepanas ya tutup bau ampok bu ini manfaatnya buat siapa rohan masalah ini? Buat kita yang bikin, yang nyumbang harta, tenaga, pikiran, semuanya bantu semua. Maka ini bentuk kebersamaan kita, kekompakan kita. Umat Islam harus bersatu, kompak, bisa kompak di majelis taklim, di majelis begini. Semuanya pada bantuin, yang punya tenaga bantu tenaga, yang punya pemikiran bantuin pemikiran, yang punya harta bantuin harta. Semuanya berjuang seperti 5 jari. Ini 5 jari bang, ini 5 jari nih, ini 5 jari nih, ini 5 jari nih. 5 jari kan beda-beda ini. Tapi beda semua. Kalau kompak bersatu bisa mukul, bisa nampar. Bisa mukul, bisa nampar. Sayang disediain. Maafin Pak RT. Iya. Makasih. Iya. Iya. Ya namanya bapak panitia dadakan kali. Disuruh mulu. Terima kasih Pak, terima kasih. Bajunya loreng. Sempaknya loreng juga nih. Mana mereknya krokodil. Krokodil kan artinya bahaya. Dijilatin mulu dia bahaya. Iya, 2. Iya sini. Buat bayar teh. Lain bangkunya dia, bangku plastik. Bangku hajatan. Boleh nyewa ya. Aduh. Apa bang jatuh? Wah. Oh iya, hati-hati. Abang mau moto ya? Iya. Gigi kemana depan itu? Ya. Aduh. Dapat. Oh, udah pada metik. Orang udah metik, udah pada giginya metik. Nih, 5 jari 5 yang kompak bersatu bisa mukul, bisa nampar bang. Coba makan pakai jempol doang 3 hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk kagak sakit. Makanya kalau kompak bersatu nih ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsep. Nih, nyungsep beginian. Ada pejabat kita, pemerintah kita yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Amin. Untung ada PRT yang menggerakkan semua, RW hadir, semuanya pada hadir. Inilah bentuk kehebatan kita. Kudu ada pejabatnya, amin. Yang ini namanya tunjuk. Siapa tunjuk? Tunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua bang. Bang tolong musolanya bangun di sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah ditekuk orang. Agak model. Ya dari hapusan. Hapusan dulu. Jangan bang. Gantian capek nih orang lagi. Ayo, yes, lambat ada dulu. Good, baik. Oh, ini namanya solid kebersamaan. Iyalah, kudu begitu. Ntar gantian sama Pepe. Oh, dikompak kalau bersatu, iya. Itu latihan dulu. Upacara, ya dulu saya latihan upacara bu. Iya, pembina upacara, meninggal di lapangan upacara. Orang meninggal kan yang meninggal dipitek sama bocah kannya, memang bocah usil juga.
Nih ada orang kayanya nunjuk nih simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, dari tekuk orang agak model lu. Orang kaya lagi duduk bareng kumpul sama temennya, terus orang kaya kentut, friend. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba-coba yang miskin kentut sembarangan, katain kita setan lu. Lu bangke lu ya. Punya adab untuk sembarangan aja. Pindah sama pikir kali, diusir. Maka perlu ada orang kayanya, tunjuk. Ini berjuang. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol ulama, ustaz, ustazah, adanya di tengah dia. Maka jari yang paling tinggi jari tengah. Orang yang berilmu diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Amin. Tuh. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Makanya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Ada siapa? Ada banser, ada pepe, bener? Harus ada pemuda. Yang ini jari apa? Kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol orang puan bang. Simbol cewek dia. Kelingking perempuan, wanita. Ini biar kecil antep dia. Jangan macam-macam memang kelingking bang. Ini bisa masuk kemana aja dia. Hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodokan pakai kelingking. Loh, nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Makanya kan lima-limanya kompak bersatu semua kan enak. Ya gak? Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahan kita di sini. 5 jari ada kelemahannya bu. Apa kelemahannya Ustadz? Kelingking kalau sweet ketemu jempol, kalah jempol. Jempol apaan? Jempol pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking, ibu Hawa yang ngerayu-ngerayu. Ayo dong ayam beb, mam dong. Buah khuldi yang mam dong, mamam. Tuapin tayang, tuapin ngerayu-rayu. Akhirnya Nabi Adam ngerayu-rayu. Laki biar kata kubisnya kayak pagar kecamatan. Kalau perempuan yang godain udah teklok aja udah laki mah. Bener, makanya Nabi Adam kegoda makan buah khuldi dimakan. Nyampe di tenggorokan nyangkut. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita. Hanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher bang. Dia langsung nyangkut di dada. Untung nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet bang. Oh, anak nangis udah teteh ngangkat dengkul dulu ini ribet bang. Kacau udah ribet. Nyangkut di dada terbelah 2. Alhamdulillah. Beruntung terbelah 2 bu. Nah, kalau satu doang di dada kayak tumor. Nih makanya hati-hati kelingking bisa ngalahin jempol. Nah tapi kelingking kalau sweet ketemu amat tunjuk baru kalah. Tunjuk kapan tadi? Orang kaya. Perempuan asal ngerti udah teklok aja kira-kira begitu. Emang bukan matre, emang udah bawaan lahir. Udah perempuan lahir ke dunia bawaannya cuma 3: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena ada ustadzanya yang ngajarin, emosinya bisa hilang karena gurunya yang ngajarin. Yang nggak hilang mata duitan. Makanya saya bilangin sama anak-anak muda kalau nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Kita apa nih bang diumpetin di sini? Dia sial, gitu. Udah gue umpetin masih ketahuan sama lo. Bukan tuh, iya. Buangan kan duit, baunya duit aja tahu dia mah. Makanya ibu-ibu marah nanya bu mau saya di pengajian, Ustadz kalau laki kita pelit boleh nggak duitnya saya colong? Dulu bu saya belum jawab. Ya duluin aja dia. Kalau laki kita umpama nih kita laki minta duit sama laki bang bagi duit tapi buat ganja ini kagak nyari bang. Laki nggak tuh lu minta sama gua lagi mau duit gua kemana-mana terus sendiri bang nyalo belum gol terus sendiri urusan mau berbuat buat belum nggak penting duit minjem masa apa kayak sana biarin kok jangan dilawan. Dia meleng dikit dompetnya periksa. Ini saya ajarin dompetnya periksa kok
udah periksa dompetnya ada duit cepean, nah berarti bohongin dia, udah bohongin kita. Ambil tuh cepet, belanjain habisin kok 100.000, beli lauk yang enak-enak. Setengah 12 kan dia mau kita makan tuh. Neng makan yang apa neng, gue lapar banget nih, lu masak apa neng? Warin po yang semua kita beli, yang belanja tadi 100.000 semua, banyak banget lauk. Alhamdulillah, tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak ini neng masakan lu, enak bang, lagi haram enak aja bang. Dosa lah kagak yang mau makan bareng. Ini kan kadang-kadang aneh, kok orang laki mau duit gocap sengaja habis ya bu, yang rokok, yang ngopi ya bu. Ibu kan duit gocap situ semua, jajan bocah, belanja di dapur semuanya, mau nyelengin di situ juga kan, kreditan di situ juga. Hebat. Makanya istri yang soleha, istri soleha begitu bang, gak punya duit, gak punya beras, jangan pernah minta sama laki. Tuh hebat istri. Bu, kalau gak punya beras, gak punya duit, jangan minta sama laki. Mintanya sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki-laki duduk toko aja sambil lewat, ya Allah masa kada beras ya Allah, praktekin besok kok manjur. Masya Allah, kalau kita kompak bersatu kan enak bang. Islam tuh harus enak, Islam tuh agama yang harus kompak bersatu. Islam harus punya seperti Habib Rizik, Islam harus punya seperti Kiai Haji Said Agil, Islam harus punya seperti Kiai Roma Irama, Islam harus seperti Kiai punya Arifin Ilham, Islam harus punya seperti Yusuf Mansur, Islam harus punya seperti Habib Bahar. Semuanya kompak, masing-masing berjuang sesuai kemampuannya, kan enak bang. Kalau kita kambing ya kita kudu ngembek, kalau jadi ayam gak kuku ruyuk. Ini yang enak, indah. Semuanya kita berjuang. Saya ceramah begini nggak bisa saya ceramah kayak Habib Bahar, nggak bisa saya ceramah kayak Habib Rizik, keras, takbir, apa takbir, tenggorokan lecet, nggak bisa sama. Ukuran amplop buat berobat aja masih kurang normal. Tenggorokan. Karena semuanya kita berjuang masing-masing sesuai kemampuan. Yang namanya berjuang harus punya senjata dong. Masing-masing kita punya senjata. Kudu punya pisau, golok, silet, gunting, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Kan cakep bang yang ngepas. Ustaz, musuh kita kumis ini, silet maju. Kan ngepas namanya bang. Ini kadang-kadang kita balik sekarang nih, yang kejadian sekarang begitu. Yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa bicara apa udah nggak jelas. Maksud kita kalau yang ngerti politik kita ngomongin politik hal bidangnya, yang hukum ngomongin hukum ya soal yang ngerti hukum. Kan enak sekarang gitu. Ini kadang-kadang kita dipecah belah, NU dipecah belah, ya enggak, Banser dipecah belah. Yang memprovokasi itu begitu banyak orang-orang yang nggak senang dengan Islam. Makanya kalau kita bangga dengan Islamnya enak. Berhenti udah kita ribut masalah kurungnya, masalah khilafiyah, berhenti. Ini gara-gara beda kunut, yang orang pakai kunut, yang ini kagak, berantem. Pakai kunut boleh nggak Ustaz baca, kalau baca kunut sholat subuh? Lah boleh, emang ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW yaqnutu hatta faraqad dunya. Rasulullah baca kunut sampai meninggal dunia. Yang nggak pakai kunut nggak apa-apa, karena baca kunut bukan rukun dalam sholat. Yang nggak apa-apa, yang pakai kunut sah, yang kagak pakai kunut juga sah. Kan enak udah anteng, nggak usah ribut. Yang dikedepanin Islamnya, cari titik persamaan, jangan perbedaan. Jangan bangga dengan alirannya doang. Ini kadang-kadang bangga dengan aliran doang bang. Tuh yang jenggotnya 3 lembar aliran gua, macam-macam nganin dia tuh aliran gua. Gua kagak mau nyampur meluk, jenggot tuh kagak ada. Jenggot tuh lain, gua 3 lembar. Jadi bangga sama jenggot. Tuh yang jidatnya hitam 2 aliran gua tuh. Tuh yang laranya ngatung di atas betis aliran gua. Jadi bangga dengan yang begituan, cari dengan Islamnya bangganya, jangan begituan. Saya bilang apa begitu bang, lu boleh sholat pakai tanah ngatung nggak ngapa-ngapa. Duluan ngkong gua lu kemarin, ngkong gua udah pakai tanah ngatung dari dulu. Dipakai tanahnya tanah angkoin namanya, dipakai ke sawah doang. Caranya dibuat sholat, orang dulu apik, luarnya pakai sarung lagi. Ketika batal wudhunya, diangkat sarungnya, betisnya nggak kelihatan. Orang lu apik ibadahnya. Lah kalau sekarang pakai tanah ngatung buat kebanggaan, jalan-jalan pakai tanah ngatung, ke pasar pakai tanah ngatung, ke kantor pakai tanah ngatung. Kalau RT coba ke kantor nanti, camat lurah ke kantor pakai tanah ngatung, kaosnya kakinya tinggi hitam, lewat di depan bocah dikatain dah lurah culun. Emang cakep banget apa tanah ngatung.
Jangan bangga yang begituannya. Jenggot yang sunnah tuh yang dipiara, yang lebat nih kelihatan laki-lakian. Ini kan 3 lembar dipiara, nggak ada sunnahnya. Jenggot nih suruh rapihin, yang jebrik-jebrik gunting rapihin, bulu ketek cabut, yang dikerok. Ini ada aturannya bang semua. Makanya jangan bangga dengan yang begitu. Ini kadang-kadang nyalain mulu. Salah lu itu, yang bener gua. Apa itu tahlilan? Apa itu rohan? Ngirimin Fatihah gak bakal nyampe sama yang mati, sama yang hidup. Enggak yang mati itu, enggak ada yang nyampe sama yang mati kata dia. Saya pernah kejadian, ada mayat di atas, ya masih di balai. Saya baca Yasin diomelin sama anaknya. Bapaknya meninggal, masih di atas balai itu mayat. Saya baca Yasin, marah anaknya. Bapak, Ustadz tolong nggak usah baca Yasin, nggak usah baca tahlil ya. Yang sama udah meninggal, percuma dibacain doa, nggak bakal sampai doa yang hidup dengan yang mati. Waduh, ini orang ngajakin ribut saya. Saya balikin, ya udah kalau emang lu kata doa gua kagak nyampe, nih besok mayit gua kagak sembayangin. Jangan sembayangin udah. Kok nggak disolatin Pak Ustadz? Ngapain disolatin? Percuma dong. Dalam sholat jenazah kan ada doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Itu doa ampunan buat si mayit. Kalau kata lu kagak nyampe, percuma dong disolatin. Sekarang nih gua doain, gua sumpahin dah bapak lu yang udah mati mayat, masih dalam kubur, digedikin sama malaikat, masuk neraka, gua sumpahin. Ayo marah dia bang, kalau disumpahin begitu, jangan begitu Pak Ustaz. Masa disumpahin masuk neraka, bapak saya udah mati. Ya jangan marah bang, sumpah gua kagak nggak nyampe, saya kata gitu. Tadi kata doa gua kagak nyampe, disumpahin lu marah. Gitu aja akalnya dalilnya bang. Kalau kita punya HP aja ada pulsanya SMS nyampe. Itu HP bikin orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi dong. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, apalagi Tri, ya jarang nyambung. Si hujan begini sinyal hilang, Tri nyambung kok saya rasem jengkol baru nyambung. Masya Allah, nih aneh Pak Bu sekarang. Udah yang begitu jangan diperbedain, jangan diperbesarin. Kita kompak bersatu. NU dengan Muhammadiyah, bener. Banser dengan PP. Semuanya ormas-ormas Islam harus bersatu. FPI harus bersatu. Kalau semuanya bersatu kompak, musuh Islam takut. Bener. Iya, kalau kita kompak bersatu, ya kan enak. Kompak bersatu masing-masing semuanya punya lagu kebangsaan, punya lagu emas, lagu-lagu ormas buat apa namanya semangat kita. Enak kumpul, kompak bersatu, tangan kanan sama tangan kiri beda bang. Tapi akur dia nggak pernah ribut. Yang kiri gatal, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatal kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Tangan kanan gatal, kiri nggak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Terus saling tolong menolong kan enak begitu. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kagak sombong, kerjanya cakep-cakep, ingat sama yang kiri. Apa kata yang kanan? Kiri, lu sabar. Walaupun yang terima duit gue nih, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Bener Bu? Iya beda tapi akur, kerjasamanya kompak, kanan sama kiri. Kanan kalau lagi jalan tuh lenggang, kita cakep lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang, kiri ke depan, kanan gantian, gua ngalah dah ke belakang, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, jalan begini kita, kayak pampir kita udah. Ini namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Makanya kita mau masuki Ramadan ini, ya di bulan Sya'ban ini